Nifak berasal dari kata nafikoh yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan mencampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Bahaya orang munafik. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita mengenai perihal orang munafik dan memerintahkan agar kita menjauhi dan waspada terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal tersebut dan berfirman, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Taubah ayat 47. Dalam hal ini, seorang muslim harus melakukan antisipasi agar sifat ini tidak muncul, mengungkap keadaan tanggap dan informasi dan memastikan agar tidak terperosok ke dalam permainan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya untuk menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Tanda-tanda pelaku nifak. Pelaku nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Yang pertama, bila berbicara ia berdusta. Berdusta adalah berkata dengan tidak benar atau berbohong. Yang kedua, bila berjanji ia tidak menepati. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Yang ketiga, bila bertengkar ia berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan dengan memutarbalikkan fakta, di mana ia menjadikan yang benar menjadi yang salah dan yang salah menjadi yang benar. Dan hari ini terjadi semata-mata karena sifat dusta yang tertanam dalam hatinya. Yang keempat, bila mengikat perjanjian ia mengingkari. Dan yang kelima, bila diberi amanah ia khianat. Khianat adalah mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia dan melanggar amanah yang sudah dibuat. Akibat buruk sifat nifak. Perbuatan nifak adalah salah satu perilaku tercela, baik nifak kecil maupun nifak besar. Contohnya untuk bagi diri saya sendiri adalah hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Yang keempat, mendapat siksa yang berat di hari akhir. Nah, untuk bagi orang lain, satu, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan dapat terjadi tindakan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Cara menghindari perilaku tercela nifak. Yang pertama,
berdoa kepada Allah untuk terhindar dari perbuatan nifak. Yang kedua, menyadari bahwa nifak merupakan akhlak tercela dan dilarang oleh agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyadari bahwa nifak dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga dibenci dalam kehidupan. Yang keempat, menyadari bahwa nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Dan yang kelima, yakin bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan.